Selamat pagi orang tua murid KBTK Santa Teresia. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan Family Learning 7 Habits. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pembentukan karakter 7 Habits yang kami berikan di sekolah untuk dapat diterapkan juga oleh para orang tua terhadap anak-anaknya di rumah. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas habits yang pertama, yaitu be proactive. Sebelumnya, kita saksikan video berikut ini. Ada yang tahu kenapa anak ini bisa dapat nilai jelek di sekolah? Terus, kalau anak dapat nilai jelek di sekolah itu, salah orang tuanya atau salah anak tersebut ya? Atau salah dua-duanya? Yuk kita cari tahu penyebabnya dan apa solusinya. Kisah ini tentang seorang kakak bernama Kana. Dia duduk di kelas TKB. Dia punya adik namanya Andrew. Setelah pulang sekolah, biasanya kakak diberikan tugas soal latihan untuk dikerjakan di rumah. Nah, biasanya juga tiap mau ngerjain tugas, selalu aja ada sesuatu yang lebih menarik yang mengalihkan perhatiannya. Misalnya kayak sekarang, pengen ikutan main sama adik. Lalu, tugasnya ditinggalin deh, nggak jadi dikerjain. Menjelang sore adalah waktunya bersantai buat Kana, tapi tidak untuk ibunya. Ibunya biasanya jam segini lagi asik chat di HP bersama teman-temannya. Ya, pokoknya me time lah. Me time memang perlu untuk para ibu, tapi nggak boleh bablas ya. Dan reaksi ibu biasanya mengalihkan Kana dengan memperbolehkannya bermain gadget saat ibu menelpon tanpa berpikir panjang. Seringkali ibu juga membiarkan dia bermain gadget sampai larut malam karena ibu belum berhenti menelpon atau sibuk hal-hal lainnya. Keesokan paginya, Kana susah dibangunin nih teman-teman karena efek semalam sebelumnya main gadget hingga larut malam. Ibu pun terburu-buru mempersiapkan keperluan sekolah Kana karena telat bangun. Reaksi ibu panik, marah-marah, dan membuat Kana merasa tertekan. Bangun pagi adalah siksaan dan sekolah adalah hukuman untuknya. Setelah itu, saat jam sekolah berlangsung, Kana terlihat lelah, mengantuk, sering menguap di kelas, kurang konsentrasi saat mengerjakan tugas sekolah akibat semalam kurang tidur, dan terburuknya mendapatkan nilai anjlok. Dari cerita ini, kita dapat melihat jika lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh besar untuk menumbuhkan kebiasaan anak dalam bereaksi terhadap sesuatu. Jika orang tua gagal merespon dengan baik, dapat mengakibatkan pola asuh yang kurang sehat dan memicu keluarnya sikap reaktif sang anak. Mari kita intip sama-sama cerita Kana saat menumbuhkan sikap proaktif di keesokan harinya. Seperti hari-hari sebelumnya, di saat Kana akan mengerjakan tugas dan latihan, Andrew mengajak Kana untuk bermain bersama. Namun kali ini, Kana memilih respon yang baik, yaitu menolak ajakan Andrew dengan lembut disertai senyuman. Melihat penolakan secara halus dari sang kakak, Andrew pun menerimanya dan memutuskan untuk bermain sendiri. Tanpa kita sadari, adik maupun kakak sering menjadi panutan kita sendiri kan? Dan sikap yang konsisten akan hal-hal baik akan membawa perubahan yang baik juga dan akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan, integritas, dan karakter yang kuat saat mereka besar nanti. Saat sore tiba, giliran Kana yang mengajak ibu bermain, dan ibu Kana yang biasanya mengalihkan perhatian Kana dengan memberikan gadget agar tidak diganggu saat me time, memutuskan untuk menyudahi telepon dan bermain dengan Kana. Sikap ibu yang proaktif akan tahu tentang prioritas, mengerti jika meluangkan waktu bersama keluarga lebih penting dari sekedar me time bersama teman-teman maupun asik bermain HP sendiri. Keesokan paginya, ibu membangunkan Kana untuk sekolah. Tidak butuh waktu yang lama loh teman-teman. Kana mulai beranjak dari tempat tidur dan segera bangun. Selain karena sudah cukup tidur, setelah memaksimalkan waktu dengan baik,
yaitu mengerjakan tugas hingga selesai dan bermain Lego bersama ibu kemarin, Kana juga merasa baik dan lebih mandiri karena Kana dapat memutuskan pilihan sendiri dan dapat mengubah kebiasaan yang kurang baik. Kana pun membantu ibu membereskan tempat tidur tanpa diminta dan langsung bersiap ke sekolah. Di kelas saat pelajaran sekolah berlangsung, Kana lebih berkonsentrasi saat jam pelajaran, tidak mudah mengantuk, fokus belajar, dan menulis soal dengan benar. Karena sudah memilih untuk belajar kemarin sore saat Andrew mengajaknya bermain. Sepulang sekolah, dengan rasa bangga dan senyum bahagia atas pencapaian dirinya sendiri, Kana menunjukkan ibu nilai pelajaran Kana yang hasilnya memuaskan. Kana merasa ia dapat diandalkan. Ibu Kana pun senang dan merasa Kana juga dapat diandalkan. Ibu juga berjanji akan terus menanamkan bibit proaktif di dalam keluarga kecilnya agar kelak dapat memetik hasilnya dan membuahkan hasil panen terbaik di lingkungan keluarganya. Melalui video tadi, kita jadi lebih bisa membedakan antara proaktif dan reaktif. Proaktif adalah sikap seseorang yang mampu membuat pilihan dikala mendapatkan rangsangan atau stimulus, serta kemampuan memilih respon yang baik. Orang-orang proaktif biasanya fokus pada circle of influence atau lingkaran pengaruh mereka. Mereka fokus pada segala hal yang dapat mereka ubah dan yang dapat mereka lakukan sekarang. Seperti membuat rencana dan mencari waktu yang berkualitas untuk keluarga misalnya. Dan menghitung perkiraan budget dan menabung untuk merealisasikan, bahkan mulai mencari tempat untuk melakukan aktivitas bersama keluarga. Mereka sadar mereka dapat mengubah kebiasaan yang kurang baik sebelumnya dan pandai merespon ketika hal-hal di luar kontrol mereka terjadi. Lalu, apa bedanya dengan reaktif? Dari artinya sendiri, reaktif adalah sikap cenderung tanggap, segera bereaksi, dan langsung menyerang tanpa pikir panjang terhadap sesuatu yang timbul. Selain itu, sikap reaktif adalah sikap seseorang yang gagal membuat pilihan respon saat mendapatkan rangsangan atau stimulus. Orang-orang reaktif berkonsentrasi pada circle of concern atau lingkaran kepedulian. Orang reaktif akan selalu mencari alasan dan akan berhenti di keluhan. Orang reaktif cenderung menyalahkan keadaan maupun orang lain. Orang reaktif pun seolah lupa bahwa lingkaran kepedulian tidak dapat mereka ubah. Antara stimulus dan respon ada ruang. Di ruang itulah terletak kebebasan dan kekuasaan kita untuk memilih respon kita. Dalam respon kita terletak pertumbuhan dan kebahagiaan kita. Kebebasan memilih dapat kita lakukan melalui 3 elemen penting, yaitu kesadaran diri, humor, dan cinta. Tujuannya membangun keluarga untuk mencapai hubungan yang sukses dan lebih sehat. Menanamkan sikap lebih bertanggung jawab dan inisiatif tanpa diminta juga tanpa dipaksa. Inti proaktif ini terletak pada tanggung jawab dan inisiatif untuk fokus pada hal-hal dalam hidup kita yang sebenarnya dapat kita lakukan. Melalui kegiatan hari ini, kami mengajak seluruh orang tua murid KBTK Santa Teresia untuk menerapkan habits pertama, yaitu be proaktif dimanapun Anda berada, diawali dari lingkungan keluarga. Marilah selama 1 minggu ke depan, Bapak dan Ibu serta anak-anak mencoba menerapkan habits pertama, yaitu be proaktif.
Nanti pada hari Sabtu yang akan datang, tanggal 16 Oktober 2021, kami akan memberikan link pertanyaan refleksi yang terkait dengan penerapan habits pertama dalam keluarga. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu dalam mengikuti kegiatan Family Learning hari ini. Nantikan kegiatan Family Learning berikutnya yang membahas tentang habits kedua, yaitu Begin with the End in Mind. Tuhan memberkati.